Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya ingin berbagi lagi sekaligus menjawab pertanyaan dari grup Laravel Indonesia. Jadi pertanyaan ini berhubungan dengan storage ya. Gimana caranya mengamankan storage dan apa perbedaan antara storage public dan storage non public? Pertanyaan ini dari Mas Noval. Perbedaan antara storage app sama public gimana bedanya? Oke, ini saya akan coba jelaskan. Jadi silakan disimak untuk penjelasannya. Jadi perbedaan storage public dan storage yang biasa. Sebentar, ini saya close dulu. Oke, kalau storage public itu letaknya di sini ya. Di bagian mana storage juga ada ya. Sebentar, ini kok rada aneh. Nah, ini storage app public ini ya. Jadi di bagian sini ini adalah storage public, dan untuk yang private di luar ini. Jadi kayak gini. Storage public ini dia bisa dipublikasi. Misalkan kita punya file namanya apa ya namanya? File misalkan ini deh. Copy, kita taruh di di storage-nya tadi ya. Oke, public. Nah, di sini ini bisa diakses melalui public. Gimana cara ngaksesnya? Cara ngaksesnya kayak gini. Pertama kita linkkan dulu ya. PHP masuk ke projectnya, PHP artisan storage link kayak gini. Nah, bagian public ini, jadi bagian folder public ini akan dilingkan itu apa ya, dibuat kayak terowongan, pokoknya link lah ya, link ke sini. Ini ada folder namanya storage. Ini beda sama itu ya, beda sama shortcut yang di Windows ya, ini beda. Jadi ini symbolic link. Jadi apapun yang ada di storage, apapun yang ada di folder public akan masuk ke sini. Kayak gini. Nanti ngaksesnya juga lebih mudah. Jadi nggak perlu keamanan kayak gimana. Kalau misalkan ini khusus di public, ini bisa dikasih random nama kayak gini bisa, atau nama kayak gini bisa. Ini kita coba akses ya. Ini tanpa login. Jadi kita akan nyoba akses file ini tanpa login. Ini halamannya. Nah, aksesnya tinggal kayak gini, storage code.png kayak gini. Nah, gini muncul. Ini adalah storage public. Jadi storage yang bisa dipublic. Kalau kalau yang bagian ini kita hapus, jadi kalau ini kita delete, ini udah nggak bisa diakses, ya kan, 404. Kalau kita bikin simbolik link lagi, nanti dia bisa diakses lagi. Kayak gitu. Itu namanya storage public. Ini keperluannya untuk apa ya, untuk mengakses storage biar lebih mudah, entah apapun itu. Nah, untuk storage yang sifatnya private atau benar-benar private ya, itu misalkan perlu login dulu untuk mengakses, itu disarankan tidak menggunakan cara ini. Tapi kita taruh di sini, di bagian storage app. Misalkan kita bikin folder lagi namanya private, terserah nama foldernya, nggak harus private. Terus ini misalkan kita taruh file lagi di situ, ini ya, explore.mg, ini kita taruh sini. Ini nggak bakal bisa dipublish. Jadi ini nggak bakal bisa diakses kecuali melalui program. Gimana maksudnya melalui program? Kayak gini. Misalkan sebelum kita bisa mengakses file ini, kita harus login dulu ya. Kayak gini nanti jadinya. Ini saya sudah buatkan halaman loginnya. Jadi sebelum login kita nggak akan bisa mengakses file itu. Ini coba saya login dulu. Lalu untuk mendapatkan filenya itu kita tulis di program di sini. Jadi di sini misalkan kita tulis program buat ambil file private kayak gini.
request. Lalu di sini kita kasih itunya, nama filenya, nama file kayak gini ya. Ini kita batasi di middleware, di rootnya itu. Misalkan di sini kita kasih kayak gini ya, route get private storage, terus ini nama file, controller, ambil file private, lalu ini kita kasih middleware-nya out kayak gini. Jadi kalau dia mau ngakses root ini dengan mengambil file tertentu, dia harus login dulu gitu ya. Kita cobalah private storage kayak gini, storage X, ini bisa dia kayak gini ya, return masuk kayak gini. Kalau kita logout misalkan, kita pakai linknya tetap ya, kita logout lalu login lagi, ini langsung ya, private storage kayak gini, dia nggak bisa ya kan, dia nggak bisa soalnya dia belum login, harus login dulu kayak gini, lalu baru kita bisa akses ke private storage egg. Nah kayak gini. Lalu ngambilnya gimana? Ngambilnya tinggal di download, storage download ya. Saya agak lupa codingannya. Laravel storage download. Nah, mana ya? Nah ini. Return, respond, download, storage space, app. Tadi kan private ya. Di private terus ini. Private dolar nama file kayak gini. Misalnya ini kita download expo.png, berarti kayak gini nanti ngaksesnya, expo.png, dia bakal langsung download modelnya gitu, save. Nah kayak gini ya, ini kita download berhasil. Misal kita tanpa login ya, kita logout, langsung kita private, langsung ini expo.png, bisa ya. Bentar, ini soalnya kayak ngecase gitu ya. Kita coba lagi di sini, upload, bukan ini private storage expo.png, dia nggak bisa, defaultnya dia nggak bisa. Yang tadi ini soalnya ngecase, dia ngecase di browsernya, jadi yang nyimpen itu browsernya, tapi yang aslinya nggak bisa dia. Jadi private storage ini file yang di dalamnya ini dia harus diambil setelah login. Kalau dia nggak login dia nggak bisa. Itu ya perbedaan sederhananya, perbedaan antara storage public dan storage yang benar-benar private. Untuk menjawab pertanyaan ini dari Mas Noval, semoga videonya bermanfaat. Dan jika Anda ingin mendukung channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Semoga coding Anda lancar semuanya. Dan itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.